Terus ibunya mengatakan, oke, nikah aja. Awal nikah siri, nanti abis itu baru nikah resmi. Dengan waktu kurang lebih waktu itu 3 bulan, kurang lebih langsung terjadi itu terus cepat gitu. Saya tidak diberi napas gitu. Dalam hidup saya, yang paling terbesar penyesalan saya, yaitu bisa kenal Vicky Prasetyo dan satu keluarga. Saya sangat menyesal. Saya sangat menyesal. Saya sangat menyesal. Halo Dir, udah siap belum buat mendengarkan informasi hari ini? Putri Dika balik lagi nemenin kalian semua di Dir Diary Info. Tapi sebelumnya jangan lupa like dulu, comment, share, and subscribe. Dir, kisah seorang Vicky Prasetyo ini emang pas banget dan seru banget untuk dibahas ya. Kenapa? Karena Vicky sering banget muncul di layar TV dengan sederet kisah cintanya nih Dir. Dir, dari semua mantannya, sepertinya Zaskia Gotik adalah mantan yang paling berkesan. Gimana enggak, Vicky menjadi kontroversi setelah acara lamaran mewahnya dengan Gotik nih Dir. Namun sayangnya nih ya, lamaran itu harus gagal karena Vicky ternyata terlibat kasus penipuan nih. Ya, luar biasa, senang banget hari ini bisa lancar acara lamaran kita pada malam hari ini. Duh Neng Gotik, untung sekarang kamu udah bahagia ya, udah punya suami yang baik dan udah ada calon dede bayi. Dir, siapa sangka ya setelah momen itu karir Vicky di dunia entertainment tuh melonjak tajam. Vicky Prasetyo makin laris di dunia hiburan, Dir. Nah, kini Vicky sudah dikenal sebagai seorang entertainer. Sayang, bangunnya pelan-pelan. Di saat dia terbangun, sayang, aku tuh dari tadi pengen ngebangunin kamu. Tapi aku tahan, kamu lelap banget bobonya. Takut kalau aku bangunin, aku ngerusak mimpi kamu yang indah untuk ketemu aku. Gue demi ada satu wanita, dia minta untuk gua supaya bisa minta maaf sebelum menjalin hubungan sama dia. Ya gua apa salahnya gua minta maaf sama semua ke-24 masa lalu gua. Setelah menjadi bintang tamu di mana-mana nih, Vicky juga sempat jadi host. Nah, sekarang bahkan banyak yang mengenal dia sebagai komedian nih, Dir. Kalau Vicky mah disemprot juga nggak steril-steril, udah terkontaminasi kalau dia mah. Kombinasi apaan? Enggak lah. Tuh lu pakai. Biar steril. Ntar lu, bentar. Biar Lu mau steril. diapain? Biar steril. Udah habis begini ditutupin, bagus tuh dikiloin ya. Seribu kali orang digituin. Abang. Duh, kalau bukan profesional mah gua kagak mau. Abang. Neng habis masak nih, Bang. Abang mau nyobain nggak, Bang? Apa? Mau saya. Mau. Abang, Neng cuapin ya, Bang. Oke, lagi. Nggak ada makanannya. Enak. Enak nggak? Abang, maaf ya nggak nyampe ya, Bang. Abang kejauhan soalnya. Nanti besok Neng masakin lagi ya. Oke. Secara konsonan langit yang mulai menjadi sebuah gigitan Ultraman sehingga mampu melahirkan sebuah kebahagiaan. Sayangnya nih Dir, sukses di karir rupanya tidak membuat Vicky menemukan cinta sejatinya. Netizen pernah digemparkan oleh rencana pernikahan Vicky dan Angel Elga. Bisa dilihat dari foto-foto preweddingnya yang gak biasa sih ya.
Nah, akhirnya Vicky dan Angel Lelga ini melangsungkan pernikahannya pada tanggal 9 Februari 2018, Dir. Dan pernikahannya itu nggak kaleng-kaleng, nggak main-main. Disiarkan secara eksklusif loh. Vicky Prasetyo bin Hermanto, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Angel Lelga binti Mikun Michael dengan mas kawin berupa uang Rp9.022.018, perhiasan emas 20 gram, diamond 5,29 karat, dan pembacaan surat Ar-Rahman dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Angel Lelga binti Mikun Michael dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Nah, saksi sah? Sah? Alhamdulillah. Maaf, tidak sejalan. Agak mundur. Maaf. Aduh, kirain nih si Vicky ini sama Angel Lelga itu udah happy ending ya. Ternyata belum setahun loh. Tiba-tiba Vicky dan Angel Lelga memilih untuk bercerai. Setelah proses yang cukup panjang, akhirnya mereka resmi bercerai pada tanggal 30 Maret 2020 nih, Dir. Wah, kok prosesnya lama juga ya? Nah, Dir, apalagi ya, sempat ada momen yang menggemparkan netizen pada saat itu ya, di mana Vicky menggerebek Angel Lelga yang sedang berduaan dengan pria lain di rumahnya. Aduh, kisah cintanya Vicky ini bener-bener kayak sinetron ya, Dir ya. Perceraian mereka pun berjalan alot, Dir. Angel Lelga pun melaporkan Vicky ke polisi akibat kejadian penggerebekan tersebut. Ini sebenarnya pertanyaan juga saya sulit menjawab ya. Orang suka bertanya gini, Angel, kok kamu mau sih nikah sama Vicky Prasetyo? Apa yang kamu lihat, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan gitu ya. Saya jujur aja, sedetik sekarang ini saya tuh kayak bercermin begini, saya kadang suka bertanya gini, hello Angel, lu kok mau kawin sama tuh orang gitu ya. Saya aja nggak bisa menemukan jawaban itu. Kalau saya sadar seperti sekarang, jawaban saya sama, pertanyaan saya sama kayak Anda. Tapi pada saat itu yang saya rasakan adalah saya nggak tahu kenapa mereka punya 1000 cara untuk mendekati saya. Lalu dengan singkat, saya nggak sadar tiba-tiba kok akrab gitu. Sampai saya mempersilahkan datang ke rumah saya, tinggal di rumah saya, terus ibunya mengatakan oke, nikah aja. Awal nikah siri, nanti abis itu baru nikah resmi. Dengan waktu kurang lebih waktu itu 3 bulan, kurang lebih langsung terjadi itu terus cepat gitu. Saya tidak diberi napas gitu. Padahal saya nggak kenal mereka, saya nggak kenal, saya nggak tahu.
Nah inilah yang menjadi kebingungan saya. Kok bisa terjadi gitu? Kalau saya mau bilang mungkin ada sesuatu apa, udahlah. Nggak semua orang akan percaya, tapi saya sudah mengalami itu. Saya tidak mau membela diri hanya karena saya bilang ada sesuatu di badan. Enggak, udah. Itu cukup saya yang tahu, saya sudah berobat juga, saya serahin semuanya sama Allah gitu. Yang pasti kalau kamu tanya saya bilang, saya aja nggak tahu. Pasti. Saya, dalam hidup saya, yang paling terbesar penyesalan saya, yaitu bisa kenal Vicky Prasetyo dan satu keluarga. Saya sangat menyesal. Saya sangat menyesal. Saya sangat menyesal. Kronologinya adalah pada saat mereka datang ke rumah saya, itu mereka sepanjang jalan sudah membuat perencanaan, yaitu reality penayangan bahwa akan ke rumah Angel Elga, bahwa ada nanti begini begitu gitu kan. Sepertinya ini sudah direncanakan sama mereka dan juga membawa media. Itu pun saya taunya pada saat kejadian dan ditayangkan di beberapa infotainment gitu. Nah seperti itu, lalu masuk ke rumah saya. Pertama kali yang saya lihat di infotainment adalah, oh ternyata yang manjat itu adalah Vicky Prasetyo dan juga adiknya. Nah terus mendobrak pintu saya, pintu di depan itu. Nah tapi kan media yang lainnya belum bisa masuk ke dalam rumah saya karena dia harus membuka pagar itu gitu. Nah dengan dia harus membuka pagar itu, dia kan butuh kunci rumah saya, kunci pagar itu. Nah adiknya, sepupunya yang pada saat itu masuk duluan dengan dia, itu berusaha mencari kunci di dapur pada saat itu. Nah saya dengan Vicky Prasetyo itu sempat gini loh, karena saya merasa ketakutan ya pada saat itu. Saya lihat, oh kok ada Vicky Prasetyo, tapi saya belum tahu kalau di luar itu banyak orang kayak media atau rombongannya seperti apa. Cuman saya dengar berisik-berisik itu iya gitu. Saya pikir tadinya itu mungkin siapa atau apa gitu kan. Nah saya dari posisi taman sama teman saya abis ngobrol itu sebelum dia masuk pun kita udah agak curiga gitu, suara apa ya gitu, suara apa ya ini ya gitu. Nah saya hampir karena terganggu dengan suara itu, kita merasa curiga mungkin ada maling, mungkin ada apa gitu ya. Saya tuh beberapa kali itu sempat memantau CCTV, melihat ada apa ya gitu kan. Nah tapi saya nggak ngeliat sesuatu sih gitu. Saya baru tahu setelah dilihat tayangan itu, ternyata mereka ngumpet di pohon tembok yang mereka mau manjat itu. Jadi saya nggak lihat ada apa gitu. Cuman saya memang sudah curiga ada suara-suara yang aneh gitu kan. Nah pas kejadian itu begitu saya bolak-balik, saya sempat cuekin lagi, sempat ngobrol lagi dengan teman saya itu kan gitu. Nggak lama kemudian pintu saya didobrak gitu, ya udah. Sempat saya tuh mau berlindung diri, mau masuk ke kamar sebenarnya. Saya tuh mau berlindung ke dalam kamar kan. Saya justru ngajak teman saya itu karena saya nggak mau jadi dibikin kayak berantem di dalam rumah saya, atau saya mau didorong-dorong sama Vicky Prasetyo gitu. Saya mau berlindung lah karena saya dengar suara rame di itu depan rumah saya kan gitu. Jadi saya berusaha untuk mau masuk ke kamar berlindung diri gitu. Tapi sebelum saya masuk ke kamar itu, proses itu sempat Vicky Prasetyo maki-maki saya. Kamu gini, saya nggak udah lupa lah kata-kata kotor, kata-kata kasar, penghinaan segala macam itu dia lontarkan terus gitu. Sehingga saya di depan pintu, tapi saya sudah membantu teman saya ini, saya maksudnya mengamankan dia juga karena saya tahu Vicky Prasetyo tuh kayak udah mau tonjok, mau apa, karena saya lihat udah mulai ada suara-suara dari depan pintu itu kan. Saya takut kan akan dia itu kroyok segala macam gitu. Nah sambil seperti itu saya di tengah-tengah di depan pintu percis gitu, depan pintu saya. Nah Vicky Prasetyo ini udah mau tarik saya dan segala macam. Saya malah minta tolong sama teman saya itu. Sekarang kita tahu Vicky Prasetyo ini pekerjaannya apa? Tidak punya pekerjaan. Masa iya bisa membiayain pernikahan itu dan juga bisa meloloskan dia dari
orang itu pada situ minta ganti rugi penipuan dia jual mobil sama pemalsuan surat sertifikat rumah orang. Tapi kan yang paling bahaya ini kan diputerbalikan fakta. Lalu satu keluarga mengatakan, siapa sih Angela gak punya apa sih dia? Oke, saya memang gak punya apa-apa. Mungkin Anda lebih kaya, tapi mohon maaf, Anda yang tinggal di rumah saya. Tapi mohon maaf, saya gak ada menipu orang.